Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Ya, di video kali ini ada berita terbaru dari Manchester United, terutama berita terkait perombakan di sisi manajemen ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke berita yang pertama. Oke, Mark Armstrong, kepala sponsor PSG sejak 2018, akan bergabung dengan Manchester United. Armstrong yang sebelumnya bekerja dengan FA, NFL, dan NBA memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan PSG untuk memenuhi aturan financial fair play. Ya, akan ada penambahan baru dari sisi manajemen dan ini akan menghandle terkait situasi keuangan di Manchester United. Karena ya untuk periode manajemen sebelumnya dari sisi keuangan Manchester United ini bisa dibilang sangat boros, gemar menghambur-hamburkan uang mulai dari pembelian pemain, tidak bisa menjual pemain, akhirnya neraca keuangan di Manchester United tidak stabil dan situasi seperti ini mengharuskan Ineos untuk menambah struktur baru untuk membenahi di bidang tersebut. Nah, salah satunya Mark Armstrong ini. Apalagi untuk Mike Armstrong ini kan kalau kita lihat di PSG dan di jajaran eksekutif Ineos itu ada John Coldblong yang sebelumnya juga pernah bekerja sama dengan Mike Armstrong, dan harapannya dengan adanya relasi yang saling berkaitan ini bisa mempermudah Manchester United dalam membenahi secara keuangan. Memang perlahan sejak bursa transfer kemarin Manchester United terlihat lebih rapi, lebih cermat, lebih detail dalam mengeluarkan uang terkait pembelanjaan pemain di bursa transfer. Namun masih banyak hal-hal lain yang perlu diperhatikan kalau ingin Manchester United bisa tetap stabil secara finansial ya. Maka dari itu Manchester United tetap perlu tambahan orang lagi yang berpengalaman di bidang tersebut, yang paham dengan kondisi keuangan. Nah, akhirnya Mike Armstrong ini sepertinya yang akan menjadi solusi bagi Manchester United terkait finansial. Nah, kemarin sudah ada penambahan di bidang direktur performa, sekarang ada lagi yang akan mengurusi dari sisi finansial klub. Nah, ini perlahan tapi pasti manajemen dari Manchester United, dari pihak Ineos ini benar-benar ingin membenahi secara keseluruhan. Ya memang tidak bisa langsung prosesnya. Tentu ini harus secara bertahap. Tapi kalau kita lihat memang secara progres itu sudah sangat bagus dan memang benar-benar layak diapresiasi. Oke, kita lanjut ke berita yang kedua. Ya, ini melansir dari media Uruguay, salah satu cuplikan dari wawancara Manuel Ugarte. Dia mengatakan, bulan lalu menjadi sangat rumit karena negosiasinya masih sulit. Manchester United berjanji untuk menerima saya, dan sekarang saya harus membuktikannya di atas lapangan. Memang sampai saat ini Manuel Ugarte masih belum menjalani laga debutnya bersama Manchester United dikarenakan Manuel Ugarte sebelum pindah ke Manchester United dia tidak mengikuti tur pramusim bersama PSG, lalu ya dia masih membutuhkan waktu untuk memaksimalkan kebugarannya, mencapai match fitnessnya, dan di jeda internasional ini dia tampil bersama Uruguay dan harapannya memang setelah jeda internasional ini selesai, akhir pekan ini Manchester United akan bertandang melawan Southampton. Ya kita masih belum bisa memastikan ya apakah Manuel Ugarte nanti akan menjalani laga debutnya di akhir pekan nanti. Entah itu ya 10 menit, 15 menit harusnya paling enggak ada. Ya paling tidak Erik ten Hag memberikan kesempatan untuk menjalani laga debutnya meskipun sebentar di menjelang akhir babak kedua, tapi memang dengan situasi seperti ini Manuel Ugarte sudah datang ke Manchester United, otomatis dia harus bisa benar-benar membuktikan bahwa dia pemain yang layak didatangkan ke Manchester United. Apalagi di bursa transfer kemarin memang Manuel Ugarte ini satu-satunya pemain yang prosesnya sangat lama dari awal bursa transfer sampai menjelang penutupan bursa transfer ya, hampir 2 bulan sendiri untuk proses
mendatangkan Manuel Ugarte ini. Jadi jangan sampai dengan proses yang sangat sulit itu Manuel Ugarte tidak bisa membuktikan kualitasnya bersama Manchester United. Praktis Manuel Ugarte harus bisa memberikan yang terbaik, harus bisa memberikan segalanya bagi Manchester United. Ya, kita tinggal menunggu laga debutnya saja bersama Manchester United, dan pasti ya semua orang nggak sabar gitu loh untuk melihat tackle-tackle luar biasa dari Manuel Ugarte, karena dia kan istilahnya ya bisa disebut sebagai raja tackle gitu. Nggak apa-apa Aaron bisa keluar, tapi kita mendapatkan Manuel Ugarte yang menurutku lebih potensial ya, lebih bagus. Dari sisi penguasaan dia juga oke, meskipun dia lebih condong ke umpan-umpan yang cenderung aman ya kepada rekan setimnya, tapi memang menurutku secara kualitas lebih bagus Ugarte dibandingkan Aaron Bissaka ya. Kalau soal tackle ya kita tunggu saja laga debutnya nanti kapan. Semoga secepatnya ya kita bisa melihat penampilan Manuel Ugarte bersama Manchester United. Nggak sabar untuk dinantikan ini. Ini salah satu pemain yang sangat dinantikan penampilannya ini ya. Karena yang lain juga sudah menjalani laga debutnya gitu loh. Tinggal Manuel Ugarte. Ya kalau kayak Seko Kone itu kan masih muda, masih belum waktunya di tim senior. Kita masuk ke berita yang terakhir. Victor Lindelof akan dilepas Manchester United di akhir musim jika ia tetap bertahan melebihi Januari. Musim ini juga akan menjadi musim terakhir Jonny Evans. United belum memutuskan apakah mereka akan melakukan aktivasi perpanjangan semusim dalam kontrak Maguire. Oke, ini sudah ada 3 nama yang sepertinya memang akan dilepas oleh Manchester United, dan 3 nama ini semuanya berposisi sebagai back. Ya, di lini pertahanan Manchester United, Victor Lindelof memang kita lihat secara penampilan ya sudah bukan levelnya bagi Manchester United ya, apalagi terakhir dia masih cedera, kondisinya saat ini masih belum bisa tampil bersama Manchester United. Lalu Jonny Evans ini memang didatangkan sebagai kiper lapis ketiga, sebagai backup, dan terbukti di musim lalu ya meskipun dia sebagai lapis ketiga, tapi ketika semua pemain di tim ini cedera, akhirnya dia yang sering terlibat sebagai starter di banyak pertandingan. Yang mana itu cukup menyulitkan Jonny Evans juga, mengingat usianya yang sudah tidak lagi muda. Ya ini kan pemain dari zaman Sir Alex itu ya. Kalau kalau saat ini pun di tahun 2024 dia masih menjadi starter itu ya sudah bukan levelnya, itu bukan yang main itu juniornya semua gitu loh, orang-orang yang di bawahnya semua secara usia gitu. Dia lebih apa ya kami tua memang yang di ruang ganti memberikan masukan, wejangan-wejangan gitu. Kalau untuk tampil di atas lapangan kayaknya kesulitan gitu loh. Ya 1-2 kali main bagus oke, tapi itu bukan jaminan dia akan tampil konsisten gitu loh. Jadi memang Jonny Evans ini bukan untuk proyek jangka panjang, dia sebagai backup aja gitu loh. Lalu untuk Harry Maguire ini memang Manchester United belum memastikan, karena untuk saat ini para pemain di posisi lini pertahanan itu masih belum stabil. Ya memang sudah ada penambahan pemain baru, tapi kalau kita bicara soal rotasi kedalaman skuad itu memang masih belum stabil, apalagi di musim ini Manchester United akan menjalani 4 kompetisi yang berbeda, yang mana 4-4-nya itu memang Manchester United harus harus semaksimal mungkin dalam menjalani kompetisi ini, dan ini bukan hal yang mudah gitu loh melihat kedalaman skuad di Manchester United. Otomatis kalau misalkan nanti Manchester United tidak memperpanjang Harry Maguire, ya Manchester United masih tetap harus mendatangkan back baru. Apalagi kemarin di berita sebelumnya Manchester United masih tetap memonitoring situasi dari Jared Brandtwaite. Nah, bukan suatu hal yang mustahil kalau misalkan Manchester United di bursa transfer berikutnya bisa mendatangkan back lagi di back tengah, baru nanti Harry Maguire yang kontraknya tidak akan berpanjang lagi selama 1 musim. Kalau misalkan Manchester United tidak mendatangkan back baru, sepertinya Harry Maguire akan diperpanjang kontraknya selama 1 musim. Karena memang secara penampilan ya
dari musim lalu semenjak Harry Maguire tidak diamanahkan sebagai kapten di Manchester United, penampilannya mulai membaik, mulai stabil dan kembali ke performa terbaiknya ya secara perlahan. Maksudnya tidak seperti sebelumnya yang banyak banget blundernya sampai dihujat satu satu dunia anjir. Dan dia salah satu pemain dengan mentalitas terbaik gitu loh menurutku. Dicerca seperti apa, dicela, dihujat seperti apa, dia tetap profesional, dia tidak pernah mengeluh, dia tetap menerima apapun keputusan pelatih, dia tidak pernah speak up ke media, tidak pernah komplain apapun yang terjadi padanya. Dia merasa ini adalah bagian dari resiko pekerjaan. Dan menurutku itu hal yang sangat keren lah, yang bisa kita lihat dari Harry Maguire gitu loh. Salah satu ya dia memang memiliki atribut sebagai leadership ya, dan memang sudah terbukti ketika dia sudah tidak menjadi band kapten, tapi sebagai seorang yang memiliki jiwa-jiwa leadership, dia bisa memberikan pengaruh kepada rekan setimnya ya, apalagi ketika Manchester United berada di masa-masa keterpurukan, mengalami kekalahan, dia yang cukup bisa memotivasi rekan-rekannya gitu loh. Ya nanti kita lihat sampai akhir musim nanti situasinya seperti apa ya perihal Harry Maguire ini. Ya oke, mungkin itu dulu update terbaru dari Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam.